Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Wiranata. Saya dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, aturan, dan teknik dasar bermain bulu tangkis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah bulu tangkis. Sejak saat ini, permainan bulu tangkis menjadi olahraga yang digemari oleh masyarakat Inggris. Bahkan sejumlah turnamen tidak resmi mulai dimainkan di Inggris. Akan tetapi, baru pada 1893 Federasi Bulu Tangkis di Inggris pertama kali dibentuk. Sementara untuk Federasi Bulu Tangkis Dunia atau dikenal sebagai BWF baru dibentuk pada 1934 dan kini bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia. Masyarakat Indonesia baru mengenal permainan bulu tangkis ketika tentara pemerintah kolonial Inggris datang ke Nusantara. Sejak saat itu, olahraga bulu tangkis berkembang pesat hingga terbentuknya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau biasa disebut PBSI pada 5 Mei 1951. Sejak pertama ditemukan hingga kini, bulu tangkis sendiri memang mempunyai aturan dasar yang harus selalu dipatuhi. Bulu tangkis adalah olahraga yang dimainkan di atas lapangan berukuran berbentuk persegi panjang dengan panjang 13,4 meter dan lebar 6,1 meter untuk permainan ganda dan 5,18 meter untuk tunggal. Lapangan bulu tangkis tersebut pun dibagi menjadi dua dengan pembatas net. Selain itu terdapat juga wilayah untuk atlet melakukan servis dengan bentuk persegi berukuran 1,98 meter dari net. Sementara untuk nomor ganda, servis berjarak 0,76 meter dari garis belakang. Untuk ukuran net, ketinggiannya diharuskan mencapai 1,55 meter dari pinggir dan 1,542 meter di tengah lapangan. Jaring net sendiri diwajibkan untuk berwarna gelap, kecuali bibir net yang diharuskan berwarna putih. Sementara untuk alat yang digunakan dalam permainan bulu tangkis yakni raket dan kok, sejauh ini tidak ada aturan resmi dari Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF mengenai spesifikasi mengenai raket yang digunakan. Terdapat aturan resmi dari BWF yang mana kok permainan bulu tangkis harus berdiameter 58 sampai 68 mm. Selain itu, kok juga harus memiliki 16 buah bulu dengan ukuran panjang 62 sampai 70 mm serta memiliki bobot sebesar 4,47 gram dan 5,50 gram. Adapun aturan yang ada dalam permainan bulu tangkis antara lain, yang pertama, peraturan servis bulu tangkis. Pada saat memukul tinggi kepala atau daun, raket harus berada di bawah pegangan raket. 2. Perkenaan kok harus berada di bawah pinggang. 3. Kaki kiri statis. 4. Kaki hanya bergeser tetapi tidak lepas dari tanah. 5. Rangkaian mengayun raket harus dalam satu rangkaian. 6. Penerima servis bergerak sesaat setelah servis dipukul. 2. Garis lapangan untuk area permainan dan servis bulu tangkis. Lapangan yang digunakan untuk pertandingan bulu tangkis antara partai ganda dan partai tunggal memiliki perbedaan. Di dalam permainan bulu tangkis, setiap garis lapangan memiliki fungsinya masing-masing. Garis samping memiliki 2 garis atau luar dan dalam. Dan garis belakang juga memiliki 2 garis atau luar dan dalam. Untuk area bidang permainan bulu tangkis, garis samping dalam dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan tunggal, sedangkan garis samping luar dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan untuk partai ganda. Bidang area servis permainan bulu tangkis untuk partai tunggal adalah garis samping dalam dan garis belakang luar, sedangkan untuk area servis untuk partai ganda adalah garis samping luar dan garis bagian dalam. 3. Partai atau bentuk permainan bulu tangkis.
ada 5 partai dalam permainan bulu tangkis yang biasa dimainkan, yaitu 1. Partai tunggal putra, yaitu permainan yang dimainkan oleh seorang pemain putra dengan seorang pemain putra dari lawan. 2. Partai tunggal putri, yaitu permainan yang dimainkan oleh seorang pemain putri dengan seorang pemain putri dari tim lawan. 3. Partai ganda putra, yaitu permainan yang dimainkan oleh 2 orang pemain putra dengan 2 orang pemain putra dari tim lawan. 4. Partai ganda putri, yaitu permainan yang dimainkan oleh 2 orang pemain putri dengan 2 orang pemain putri dari lawan. 5. Permainan partai ganda campuran, yaitu permainan yang dimainkan oleh pasangan putra putri dengan pasangan putra putri juga dari tim lawan. 4. Sistem penilaian atau perhitungan poin dalam permainan bulu tangkis. Sistem perhitungan poin pada bulu tangkis telah mengalami banyak perubahan, mulai dari sistem klasik yaitu pindah bola 15 poin sampai sistem terbaru, sistem rally 21 poin. Terhitung sejak Mei 2006, pada kejuaraan resmi seluruh partai tunggal maupun ganda menggunakan sistem perhitungan 3x21 rally point. Poin tertinggi dalam setiap set adalah 21 poin kecuali jika terjadi perpanjangan deus yang dikarenakan terjadi persaingan yang sangat ketat antara kedua pemain sehingga harus diperpanjang hingga selisih jarak 2 poin sesuai dengan ketetapan. Ketiga, lanjut ke teknik dasar bulu tangkis. Teknik dasar bulu tangkis ada 9, yaitu yang pertama teknik memegang raket. Teknik dasar bulu tangkis yang pertama ada teknik memegang raket. Dalam memegang raket ada 2 cara, yaitu yang pertama ada forehand. Teknik ini bisa dilakukan dengan tangan kanan atau kiri. Untuk melakukannya, pertama posisi kepala raket sedikit menyamping, lalu pegang raket dengan cara seperti bersalaman. Kedua ada teknik backhand. Cara melakukan teknik ini yaitu pertama posisikan kepala raket sedikit menyamping, lalu posisi ibu jari sedikit terpisah dari keempat jari lainnya. Yang kedua, teknik pukulan. Teknik dasar kedua dalam permainan bulu tangkis adalah teknik pukulan, yaitu pukulan yang biasa digunakan para atlet bulu tangkis adalah memukul dengan teknik forehand. Berikut cara melakukannya. 1. Pegang raket dengan teknik forehand. 2. Posisi kaki kiri berada di depan dan kaki kanan berada di belakang. 3. Condongan badan sedikit ke arah kanan. 4. Pukul shuttlecock dengan gerakan suhu bahu ke depan. 5. Jika ingin melakukan pukulan clear, pukul shuttlecock sekeras mungkin. Yang ketiga ada teknik gerakan kaki. Seorang pemain bulu tangkis harus lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan saja yang lincah, namun gerakan kaki juga harus lincah. Hal ini supaya menghasilkan pukulan yang baik dan mematikan. Harus ada koordinasi antara tangan dan kaki. Kerjasama antara keduanya sangat diperlukan untuk melakukan serangan maupun bertahan. 4. Posisi badan ketika melakukan pukulan. Yang pertama, posisi badan sedikit menyamping ke arah net. Yang kedua, kaki kiri berada di depan kaki kanan. 3. Posisi badan berada di belakang shuttlecock. 4. Bahu kanan sedikit ditarik ke arah belakang. 5. Harus ada pergantian posisi bahu kanan dan kaki kanan ketika sedang melakukan pukulan. 5. Teknik melakukan servis. Servis adalah salah satu pukulan dari berbagai macam pukulan yang ada dalam permainan bulu tangkis. Servis biasa dilakukan dengan cara mengarahkan shuttlecock ke kiri, kanan, depan, atau belakang pemain lawan. Ada 3 cara dalam melakukan teknik servis, yaitu forehand pendek, forehand tinggi, dan backhand servis. 6. Teknik mengembalikan servis. Ada 2 cara mengembalikan servis. Yang pertama ada teknik drop shot, yaitu teknik di mana cara melakukan sama seperti smash, namun pukulan yang dihasilkan tidak terlalu bertenaga. Yang kedua teknik netting, yaitu teknik
Melakukan pukulan dengan perlahan dan mengarahkan shuttlecock jatuh sedikit mungkin dari net. 7. Ada teknik overhead. Teknik overhead dilakukan ketika posisi jatuhnya shuttlecock berada di belakang tubuh kita berdiri. 8. Teknik smash. Teknik smash adu dasar. Yang pertama teknik dasar dalam permainan bulu tangkis, yang terakhir yaitu teknik smash. Smash merupakan teknik yang dilakukan untuk menyerang dan mematikan pergerakan lawan. Cara melakukannya yaitu dengan melakukan lompatan tinggi dibarengi dengan memukul shuttlecock dengan kuat ke arah daerah lawan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.